Selamat sore teman-teman. Kami akan berbagi informasi atau mencoba mereview rumah joglo yang disebut Joglo Pawiro. Rumah joglo ini masih original, baik pintu samping, kanan, depan maupun belakang, semuanya masih menggunakan kayu lama dan tidak pula di pernis ataupun dicat. Pembuatan pintu-pintu ini zaman dahulu tidak menggunakan serut atau pasah, tapi hanya menggunakan pedal tanpa menggunakan alat mesin sekalipun. Rumah joglo ini berada di sebuah kawasan di Soloraya, Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Rumah joglo ini juga sejak dahulu kala dibangun, tidak pernah atau dibiarkan apa adanya, dan juga tidak sekalipun di pernis maupun dicat seperti kami sampaikan di awal tadi. Kami ingin berbagi informasi tentang filosofi rumah joglo di kalangan masyarakat Jawa. Rumah joglo adalah sebuah rumah tradisional Jawa yang umum dibuat dari kayu jati dan atapnya berbentuk tajuk atau semacam atap piramida yang mengacu pada bentuk gunung. Dari sinilah nama rumah joglo berasal, yaitu tajuk dan loro, yang artinya penggabungan dua tajuk. Rumah joglo sendiri merupakan rumah tradisional Jawa yang sangat populer karena identik dengan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Dengan kata lain, rumah joglo bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi sudah diketahui publik banyak menyimpan makna filosofi di dalamnya. Dan inilah ompak rumah joglo yang terdiri dari batu. Joglo juga menjadi simbol status sosial seseorang pada zamannya, karena zaman dahulu jenis rumah ini hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan atau priayi. Proses pembangunannya pun juga cukup rumit dengan biaya yang tidak sedikit dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Adapun untuk kalangan masyarakat biasa umumnya menggunakan bentuk serotongan atau trojongan rumah tradisional. Dengan bentuk unik ini menjadi simbol dari berbagai makna kehidupan, sehingga desainnya pun tidak sembarangan. Ada banyak perhitungan yang harus dilakukan sebelum memulai membangun rumah joglo. Salah satunya adalah dengan memperhatikan arah mata angin. Dan bagi masyarakat Jawa sangat mementingkan penyelarasan hidup dengan kekuatan alam semesta, dengan harapan rumah bisa menjadi tempat yang paling nyaman dan harmonis untuk menjalani kehidupan. Inilah suasana bagian dalam rumah joglo atau Joglo Pawiro. Berdasarkan jenis atapnya, rumah joglo dibedakan menjadi joglo lambang sari dan joglo lambang gantung. Untuk jenis joglo lambang sari, karakteristik atapnya disambung dengan serambi. Sementara pada joglo lambang gantung,
terdapat celah yang berfungsi untuk memudahkan sirkulasi udara, dan joglo pawiro ini menggunakan atau karakteristiknya merupakan lambang sari. Bagian atap pada rumah joglo juga sangat dominan dengan ukuran yang cukup besar. Dan mengenai bangunan rumah joglo itu ada 4 tiang utama yang menopang atap joglo. Tiang itu disebut dengan sokoguru. Inilah tiang sokoguru yang menopang atap joglo. Seperti halnya pintu ataupun gebyok, tiang-tiang sokoguru ini cara pengerjaannya dahulu kala juga tidak menggunakan mesin serut ataupun pasah, tapi hanya menggunakan semacam pedal ataupun serut bukan mesin. Dan tiang sokoguru atau 4 tiang ini memiliki makna 4 penjuru mata angin sebagai sumber sebuah kekuatan. Berdasarkan konsep spiritual masyarakat Jawa, manusia yang berada di tengah potongan 4 penjuru mata angin ini dipercaya memiliki kekuatan magis tertentu pada zamannya. Titik perpotongan ini disebut juga sebagai pancer ataupun manunggaling kiblat, papat menyatunya arah 4 arah. Pada bangunan rumah joglo juga ada 3 bagian susunan penting, yakni ruang pertemuan yang disebut pendopo, ruang tengah yang disebut peringgitan, dan ruang belakang dalam yang berfungsi sebagai ruang keluarga. Dan inilah ompak yang menyokong tiang-tiang rumah joglo. Dan rumah joglo ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang perlu dilestarikan, yang dalam bentuk rumah adat. Rumah adat joglo juga merupakan bentuk rumah yang berasal dari Jawa Tengah pada umumnya maupun daerah istimewa Yogyakarta serta daerah-daerah lain yang kini sudah menyebar ke seluruh wilayah. Meskipun rumah joglo terlihat sederhana, namun memiliki kesan tersendiri. Ada banyak rumah makan, tempat penginapan, dan beberapa bangunan lainnya yang menggunakan desain rumah joglo. Kebetulan joglo pawiro ini bermotif polosan karena memang sebagai ciri khas di daerah Jawa Tengah tidak atau Solo, jadi tidak menggunakan ukiran seperti joglo-joglo yang lain. Jumlah tiangnya pun dalam rumah termasuk emperan mencapai 16 buah. Dan memang joglo pawiro ini kalau pilar-pilar ataupun tiang-tiang utama masih original, kecuali sebagian usuk maupun reng dan gentengnya memang sudah diganti karena yang aslinya sudah tidak kuat lagi. Dan diperkirakan memang joglo ini berusia sudah ratusan tahun. Dahulu kala biasanya setiap ompak ataupun batu penyangga tiang sokoguru, di dalam pertemuan ompak dengan tiang itu biasanya ada uang logam yang menandakan tahun berapa joglo itu dibuat. Dan saat ini memang sudah tidak banyak lagi rumah-rumah joglo yang masih dilestarikan, karena kebanyakan justru pemilik joglo-joglo sebelumnya
Kalau tidak mengalihkan kepemilikan kepada orang lain, justru biasanya rumah mereka diganti dengan rumah baru dengan versi saat ini ataupun minimalis. Joglo Pawiro ini dipertahankan dengan maksud juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya dan kedepannya akan dipertahankan hingga dirawat sebaik mungkin. Ukuran joglo ini luasnya sekitar panjang 12 meter dan lebar juga 12 meter. Memang lumayan luas jika untuk mengadakan acara ataupun menggelar pertemuan sangat cukup menampung banyak tamu ataupun undangan yang datang. Dan kebanyakan rumah joglo seperti rumah joglo yang lain, biasanya ketika menerima tamu tidak disediakan sofa, biasanya hanya digelar tikar dengan maksud antara tuan rumah dengan tamunya adalah setara. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih, salam dari kami, selamat sore.